Rabu 21 Juni lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menghentikan kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penghentian penambangan pasir ini tak lain tak bukan adalah demi melindungi ekosistem pesisir dan padang lamun. Bagaikan gayung bersambut, para nelayan setempat pun menyambut keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para nelayan ini juga sempat mengkhawatirkan ancaman terhadap mata pencaharian mereka karena kegiatan penambangan pasir telah merusak kelestarian lingkungan laut. Berdasarkan hasil analisis tim ahli, menunjukkan jika kerusakan ekosistem yang terjadi di perairan Pulau Rupat sebesar 25% disebabkan oleh faktor alam. Namun penyumbang paling besar adalah kelalaian manusia, yakni 75%-nya, di mana salah satu di antaranya adalah penambangan pasir laut. KKP pun akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menyegel kapal penambang pasir, bahkan sampai memperluas target cakupannya hingga ke Pulau Babi dan Beting Aceh. Jadi cerita PT Logo Mas Utama itu pada saat itu kapal patroli Hiu 01 sedang melakukan patroli di perairan Selat Melaka. Dan pada saat itu mereka mendeteksi, melihat dan memeriksa satu buah kapal yang diindikasikan mengambil pasir laut. Nah, pada saat itu setelah diperiksa dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kapal tersebut kita ad hoc di Dumai. Kenapa kapal pengisap pasir harus kita periksa seperti itu? Karena Pulau Rupat adalah pulau yang spesial. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan penambang pasir, mereka dikenakan denda administratif. Dari 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, ada 111 pulau-pulau kecil terluar yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010, di mana hanya boleh ada 3 kegiatan di sana. Yang pertama, pertahanan keamanan, yang kedua untuk kesejahteraan masyarakat, yang ketiga adalah untuk pelestarian lingkungan. Jadi dalam ketentuan tersebut tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pertambangan, eksplorasi, sedimentasi di laut untuk di 111 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia ini. Sehingga akhirnya setelah kapal tersebut kita ad hoc ke Dumai, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita BAP, nahkoda dan anak buah kapal yang kita periksa, kita putuskan saat itu untuk memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan untuk dari PT Logo Mas Utama. Selain kita memasang segel di kapal, kita juga memasang 3 segel di Pulau Rupat di daerah Medang, kemudian di Beting Aceh dan di Pulau Babi. Kita juga pasang segel untuk penghentian kegiatan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral. Maraknya penambangan pasir pantai, menurut para nelayan dikarenakan kebijakan dari KKP mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi laut. Para nelayan beranggapan jika kebijakan tersebut perlu dijernihkan agar tidak ada pemahaman yang keliru. Peraturan tersebut padahal sebenarnya bertujuan untuk mengantisipasi agar penambangan pasir seperti di Pulau Rupat tidak terjadi lagi. Pengelolaan sedimentasi laut yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut sejatinya hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli. Maka dengan begitu, lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sedimen yang boleh diambil. Ini artinya bukan mengambil pasir pantai yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut. Sementara Pulau Rupat sendiri tidak termasuk dalam ruang pengelolaan sedimentasi laut karena merupakan pulau kecil terluar yang dilindungi. Pulau Rupat sendiri terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pulau dengan luas sekitar 1.500 km persegi ini dihuni sekitar 55.000 penduduk, di mana sebagian besarnya bekerja sebagai nelayan. Para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut kini harus menelan pil pahit karena hasil laut tidak sebanyak dulu. Ya mungkin kalau kendalanya itu Pak, biasanya kita cuaca Pak. Kalau cuaca istilahnya nggak mendukung, kita nggak melaut gitu. Untuk dampak yang dilakukan oleh penambangan pasir kemarin, tentunya kami tahu lah Pak, istilahnya ada namanya di situ di belakang Pulau Babi itu namanya Beting Tinggi, ada yang masyarakat bilang Beting Kuali, itu sudah hilang. Kita ada bikin waktu adanya penambangan pasir di situ, kita
sama-sama teman nelayan lah bikin aksi Pak, aksi damai. Untuk kita tanyakan lebih lanjut ke mereka, apakah mereka ini bisa dipindahkan atau tidak. Terus tanggapan mereka nggak mau dipindahkan karena di situ memang tempatnya kita sehari-hari mencari rezeki ataupun mencari nafkah, Pak. Beberapa tahun yang lalu juga timbul gejolak bahkan sampai hari ini terkait masalah penambangan. Ini juga termasuk salah satu kendala daripada masyarakat nelayan karena tempat untuk penambangan itulah memang lokasi yang memang istilah orang kampung sini lubuk ikan, tempat kepiting, tempat udang di sana untuk mereka menebar jaring menangkap ikan. Nah, jadi oleh karena itu saya tidak menyampaikan soal legalitas daripada penambangan itu karena itu bukan gawe saya di pemerintah desa. Hanya saja ketika ini terjadi penambangan ini memang sangat mengganggu. Hal ini pun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Jadi berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pulau-pulau kecil terluar termasuk Pulau Rupat merupakan wilayah pertahanan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat yang mana harus tetap dijaga kelestariannya. Kalau untuk Pulau Rupat ini kita minta istilahnya harus tetap ada untuk generasi selanjutnya seperti nanti anak-anak saya, cucu-cucu saya bisa melihat betapa indahnya pasir yang ada di sini, bisa merasakan makan ikan yang enak, yang segar gitu Pak. Jadi itulah seharusnya Pulau Rupat ini memang harus ada sampai kapanpun. Debur ombak saling berseruan, matahari pun nampak menyambut para nelayan Pulau Rupat untuk melakukan aktivitasnya. Ya, para nelayan ini hendak menangkap ikan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Puja-puji dan syukur pun mereka panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa sebelum mulai melaut. Tangkapan ikan akhir-akhir ini memang tidak seindah tahun-tahun ke belakang. Jika tahun sebelumnya mereka dapat membawa pulang berkuintal-kuintal ikan, cumi, dan berbagai hasil laut lainnya, sayangnya kini mereka hanya mampu membawa pulang paling banyak beberapa kilogram ikan saja. Tidak sampai di situ, para nelayan harus melaut lebih jauh lagi agar hasil tangkapan lebih banyak. Namun itu pun harus dibayar dengan mahal karena ongkos bahan bakar cukup mencekik. Karena jarak yang jauh, mereka pun harus melaut lebih lama lagi, meninggalkan keluarga tercinta demi tangkapan ikan lebih banyak. Ulah para penambang pasir laut yang serakah telah merusak ekosistem perairan seperti terumbu karang, ikan-ikan, lamun, mangrove, dan lainnya. Profesor Dietrich, guru besar bidang ilmu ekologi pesisir IPB, bahkan menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga pulau terluar Indonesia. Menurut beliau, Pulau Rupat sebagai pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan dipisahkan oleh Selat Malaka harus tetap dijaga eksistensinya. Karena jika eksistensinya tersebut hilang, maka akan hilang pula batas teritorial negara Indonesia dengan negara lain. Kalau kita melihat bahwa Pulau Rupat ini merupakan salah satu pulau kecil, ya, yang tergolong ke dalam pulau-pulau yang di sini proses pembentukannya tentu saja mendukung ekosistem pesisir, terutama ekosistem terumbu karang. Tapi di samping ekosistem terumbu karang adalah ekosistem di situ mangrove juga ada sebagian di Pulau Rupat ya dan sebagainya. Nah, melihat kepada Pulau Rupat sebagai pulau kecil dengan kedua ekosistem ini, maka eksistensi daripada Pulau Rupat ini sangat ditentukan oleh eksistensi dari ekosistem tadi. Karena ekosistem ini sebagai pelindung ya, sebagai juga penyangga dari pulau itu sendiri. Namun demikian, ekosistem ini juga menyediakan jasa yang tentu saja ini sangat bermanfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat yang ada di sana. Terutama adalah sumber daya
Di sini hayati adalah sumber daya ikan. Pulau Rupat sendiri dilindungi oleh ekosistem pesisir yang produktif, di antaranya yang berasal dari daratan ada hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ketiganya saling memiliki peran penting untuk menjaga eksistensi pulau terluar tersebut. Misalnya saja ketika hutan mangrove hilang, maka sedimennya akan masuk ke terumbu karang dan menghancurkan terumbu karang tersebut. Ketika terumbu karang tersebut hancur, maka perlindungan terhadap Pulau Rupat akan ikut menurun hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya abrasi. Sementara itu, ekosistem di pulau terluar ini memberikan kepentingan bagi para nelayan yang menyediakan sumber daya ikan sebagai mata pencaharian mereka. Maka sangatlah penting untuk menjaga ekosistemnya karena jika hilang, maka ketersediaan ikan sebagai mata pencaharian nelayan ini akan berkurang, bahkan terdegradasi. Jadi prinsipnya bahwa apabila kita ingin mempertahankan Pulau Rupat dengan semua ekosistem yang bisa berfungsi menyediakan jasa, tentu saja semua pemangku kepentingan ini harus bersama-sama melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya kita mempertahankan Pulau Rupat ini dengan ekosistem yang bisa menyediakan bagi berbagai pemangku kepentingan. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan agar semua pemangku kepentingan terlibat adalah pengelolaan yang terpadu. Karena pengelolaan yang terpadu ini tentu saja bisa menjamin keberlanjutan dari Pulau Rupat dan ekosistem yang bisa menyediakan jasa bagi para pemangku kepentingan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ada 3 sebetulnya basisnya. Yang pertama itu harus ada katakanlah kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, misalnya masyarakat dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah kemudian dengan pemerintah pusat dan juga dunia usaha yang ada di sana. Kemudian perlu ada juga di sini koordinasi di dalam setiap upaya kita memanfaatkan potensi daripada Pulau Rupat dan ekosistem yang ada bagi berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga perlu ada suatu proses di dalam mengkonsultasikan setiap langkah pemanfaatan dari Pulau Rupat dan ekosistem yang ada agar bisa menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan yang optimal dari Pulau Rupat tadi untuk berbagai pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah daerah, kemudian dunia usaha secara terpadu. Dengan adanya penambangan pasir tidak hanya berdampak pada ekosistem laut saja, tetapi juga berdampak pada aspek sosial ekonomi, di mana para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut akan semakin kecil penghasilannya. Hal itu pun seperti dituangkan dalam mandat peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, di mana masyarakat Pulau Rupat yang sebagian besar adalah nelayan menggantungkan perekonomian mereka pada sumber daya ikan. Selain itu, ekosistem pesisir juga berperan untuk pertahanan keamanan karena titik dasar eksistensinya tetap bisa dijaga, serta untuk melindungi lingkungan juga, baik itu untuk kepentingan biodiversity. Jadi kalau kita melihat bahwa ekosistem pesisir yang ada di sekeliling daripada Pulau Rupat ini sebagai pelindung sebetulnya dari Pulau Rupatnya itu sendiri, sehingga apabila ekosistem ini rusak, maka tentu saja ini juga akan dapat mendegradasi Pulau Rupat itu sendiri. Nah, apa kira-kira yang bisa menyebabkan ekosistem ini rusak, terutama secara alamiah? Itu sebetulnya kondisi yang ada itu dapat mencapai keseimbangan bagi ekosistem untuk tetap bisa berfungsi untuk melindungi Pulau Rupat. Tapi apabila ada eksploitasi yang dapat mengganggu ekosistem, tentu saja ini dapat mengganggu juga ekosistem yang fungsinya antara lain untuk melindungi itu. Antara lain misalnya kalau ekosistem itu mengalami kerusakan, maka tentu saja terjadi erosi, terjadi abrasi pada pulau lain. Nah, kira-kira aktivitas apa yang bisa merusak daripada pulau tadi, di mana ekosistemnya itu juga akan merusak? Antara lain adalah pengambilan sedimen, khususnya pengambilan pasir, karena sebagian besar kita lihat bahwa ekosistem ini merupakan ekosistem yang substratnya, habitatnya itu adalah sedimen yang banyak mengandung pasir, sehingga pengambilan pasir tentu saja ini juga harus memperhitungkan bagaimana dampaknya terhadap kerusakan ekosistem, sehingga ini bisa berpengaruh terhadap rusaknya juga dari Pulau Rupat tadi. Jika sumber daya laut bisa dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Rupat. Bahkan sekaligus bisa menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan dari masyarakat yang ada di sana. Bagaimana kita mengelola pulau-pulau kecil tersebut
dengan menetapkan daerah sekitar pulau tersebut menjadi suatu kawasan konservasi. Artinya dengan kita menetapkan areal sekitar pulau-pulau kecil tersebut untuk jadi kawasan konservasi, sehingga ada kriteria-kriteria khusus yang kita berikan persyaratan kepada siapapun, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat, untuk dapat memanfaatkan pulau tersebut. Sebagai contoh juga ada ketentuan-ketentuan baik itu dari undang-undang yang ada, ya, Undang-Undang Kelautan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 14, ada ketentuan-ketentuan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki kriteria seperti apa yang tidak dapat dikelola secara masif, apalagi misalnya kegiatan-kegiatan penambangan di pulau kecil itu jelas di dalam aturan dilarang atau tidak boleh dilaksanakan oleh siapapun juga. Nah, oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan, selain dari aspek regulasi kita perketat, kemudian dari aspek pengawasan, rekan-rekan kita PSDKP juga terus melaksanakan patroli, melihat langsung ke lapangan, dan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM juga kita sudah membuat satu tim kerja yang terdiri dari beberapa stakeholder terkait untuk mengecek di lokasi mana-mana saja yang betul-betul dilaksanakan sesuai aturan, pelaku usaha yang mana yang melakukan pelanggaran. Disitulah kita melaksanakan cek, cross-check, dan recek kembali atas perizinan yang sudah dilaksanakan. Itu yang kita laksanakan selama ini, baik Kementerian Kelautan Perikanan maupun stakeholder terkait yang masuk di dalam tim terpadu tersebut. Selanjutnya kami tentu berharap terutama kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, karena bagaimanapun Pulau Rupat ini tidak lagi menjadi pulau impian, tapi nyata hari ini memang perharinya itu cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan yang ada di wisatawan domestik. Tentunya ini memang dari segi infrastruktur inilah yang menjadi kendala di Sukadamai khususnya. Kita ada aset desa seperti wisata Pulau Beting Aceh, tapi tidak ditunjang oleh infrastruktur yang ada, sehingga ketika memang ada warga yang akan berkunjung ke Beting Aceh itu mereka harus muter melewati beberapa desa sampailah ke Rupat Utara di Desa Teluru atau Tanjung Gonak, nginap di sana. Nah, lalu mereka harus ke Beting Aceh. Karena seperti informasi yang saya terima, ketika ada wisatawan domestik itu datang, ketika belum sampai ke Pulau Beting Aceh, itu belum sampai ke Rupat Utara. Nah, jadi harapan kita tentu pertama adalah infrastruktur. Dari Rupat Selatan, tepatnya di Pangkalan Nyire, karena kita melihat kondisi jalan hari ini masih bergelombang. Nah, inilah harapan saya, apakah itu kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga terkait potensi ekonomi masyarakat yang notabene-nya mereka nelayan ini, karena kita lihat akhir-akhir ini memang mereka merasa tidak nyaman dan tidak tenang, sehingga terkadang ketika warga tidak nyaman dan tidak tenang, saya secara pribadi pun juga tidak nyaman dan tidak tenang. Memang apapun yang menjadi aspirasi masyarakat itu harus kita terima. Cuman kita manusia biasa tentu perlu istirahat dan lain sebagainya, perlu juga berkumpul dengan keluarga. Tapi ketika ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tidak tenang, saya pun tidak tenang. Nah, terkait tadi masalah mereka mencari nafkah yang notabene-nya nelayan. Nah, terkait dengan masalah penambangan. Jadi harapan kita tentu sekali lagi apapun bentuk kegiatan penambangan, kalaulah memang sudah melibatkan wilayah, melibatkan warga masyarakat, ini mohonlah dikoordinasikan kembali kepada masyarakat, kemudian juga dievaluasi kembali, analisis daripada dampak kegiatan-kegiatan penambang itu, supaya itu tadi kembali lagi wilayah Pulau Rupat ini bisa terjaga dan senantiasa bisa kita lestarikan. Inilah harapan kita. Nah, kita tidak artinya karena itu bukan gawe kita terkait masalah IUP, izin dan lain sebagainya. Hanya saja ketika memang secara legalitas itu sah, ya silakan saja. Cuma didudukkan bersama
terkait masalah penambangan-penambangan yang ada di wilayah Sukadamai yang memang terdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat nelayan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 itu ya memang 3 hal tadi yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, bagaimana kita menunjukkan pertahanan dan keamanan, kita bisa manfaatkan pulau-pulau itu sebagai garda terdepan bangsa kita. Oleh karena itu pemanfaatannya juga kita sesuaikan dengan peruntukannya. Contoh misalnya, bila pulau tersebut kita jadikan sebagai arena atau tempat untuk pertahanan keamanan, di situ kita akan bangun mungkin pos penjagaan dari teman-teman TNI, kemudian mungkin tempat pos pemantauan seperti itu. Jadi lebih kepada aspek pertahanan dan keamanannya. Kemudian yang kedua, saya bilang, apabila pulau-pulau yang ada di luar lebih dapat kita manfaatkan dari aspek ekologinya, lingkungannya, atau mungkin hutan yang ada di pulau tersebut, kita akan mengarahkan itu untuk pemanfaatan ekosistem lingkungan yang ada. Dan apabila misalnya di pulau-pulau terluar tersebut ada kelompok masyarakat yang mungkin bisa meningkatkan perekonomiannya, kita juga bisa involve di situ, menjadikan pulau itu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah selama ini kita laksanakan, bagaimana kita dorong, ya, apakah itu kementerian, kemudian kita sendiri juga untuk mengakuisisi bahwa pulau itu milik kita bekerjasama dengan rekan-rekan ATR untuk mensertifikatkan pulau-pulau terluar. Itu sebagai legalitas formal bahwa pulau-pulau tersebut itu adalah milik bangsa kita. Kemudian kita mendorong juga masyarakat yang akan meningkatkan perekonomian di situ melalui perizinan, rekomendasi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan pulau-pulau itu demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Indonesia ini memiliki 75% wilayahnya adalah laut. Laut itu adalah sumber kehidupan masyarakat. Kita ke depan sangat tergantung dengan laut. Oleh karena itu, kebersihan laut, kesehatan laut itu menjadi hal yang sangat penting. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui teknia, kita lebih menjadikan laut atau ekologi itu sebagai panglima. Artinya bahwa kita jadikan laut itu sebagai sumber kehidupan kita bersama. Harapan kami para nelayan tentunya sangat menginginkan istilahnya dari bantuan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak. Bantuan itu yang kami butuhkan istilahnya perawatan perahu, alat tangkap, dan subsidi BBM, Pak. Karena kami masyarakat nelayan sampai saat ini belum pernah merasakan yang namanya subsidi BBM, Pak. Itu kedepannya harapan kami itulah semoga pemerintah lebih memperhatikan nelayan-nelayan yang ada di Pulau Rupat Utara ini, Pak. Kami nelayan tradisional, Pak. Nelayan dari suku yang terpencil, yaitu suku Akit, Pak. Itu pekerjaan memang namanya suku Akit ini kan ketergantungan hidup dari laut, Pak, hasil tangkap laut itu. Untuk pemerintah baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat, hendaknya kami nelayan dari suku yang terpencil yaitu suku Akit, memang pekerjaan kita sebagai nelayan ya kan, ketergantungan hidup pun dari hasil laut. Harapan kami mohonlah kepada pemerintah mendengarkan suara kami, bisa istilahnya membantu kami. Kami istilahnya nelayan di sini butuh bantuan dari pemerintah. Mohon diperhatikan lebih untuk masyarakat nelayan. Itu saja. Profesor Dietrich pun mengemukakan jika masyarakat sekitar perlu edukasi mengenai pentingnya menjaga pulau terluar Indonesia. Bagaimana cara memanfaatkannya tanpa mengeksploitasi pulau-pulau tersebut. Karena dampaknya begitu besar bagi kehidupan ekosistem pantai dan juga masyarakat di sekitarnya.